welcome back to my YouTube channel dengan saya Anggun. Wadidaw. Segini ya guys. Sini aku mau cerita pengalaman gue sama mantan gue itu. Jadi awalnya waktu kelas 2 SMA gitu gue punya pacar gitu kan. Gue pacaran dari kelas 3 SMP. Pas gue masuk SMK, gue rasa cowok gue ini kayak punya kelainan gitu, kayak punya kayak posesif gitu. Jadi setiap gue sekolah tuh harus teleponan sampai gue pulang sekolah, dan itu dia dengerin, selalu dia dengerin. Nggak boleh sama sekali ada kayak suara cowok gitu. Kalau seandainya ada kayak suara cowok gini ngomong gitu ya sama gue, dia langsung bangsat, suara siapa tuh, kayak gitu. Gue takut dong, makin kesini gue kayak semacam kok nih cowok kayak aneh gitu kan, kayak aneh, kayak posesif parah. Sampai gue sekolah tuh nggak boleh guys. Gue sekolah tuh kayak sampai dia samperin, terus gue berangkat sekolah dia tungguin, sampai ada waktu buat gue menghindar dari dia. Gue selalu menghindar dari dia, dan dia selalu cari gue kemana pun. Kalau SMA itu kayak ada PKL gitu ya guys. Kalau di sekolahan gue gitu kayak ada prakerik apa sih, gue nggak tahu namanya. Dia tuh sampai kayak pura-pura nyamar kayak jadi karyawan di tempat gua PKL gitu. Terus dia masuk, dia cuma ngomong gini, mana HP lu, kayak gitu. Gua kasih dong HP gua. Di situ gua lari, gua ngumpet ke dalam. Gue nggak ngerti apa yang ada di isi otak cowok itu ya, cuman ada suatu waktu gue inget banget kalau itu malam Jumat. Gue pulang sekolah gue diculik sama dia, kayak diculik gitu kan. Gue nggak ngerti deh, dia gue diculik. Di situ gue diajak naik motor sama dia, motornya itu ditabrak-tabrakin ke mobil gede gitu. Sampai disitu kan gue nangis. Gue udah gak mikirin gue mau mati, gue udah gak mikirin gue mau hidup. Yang penting gue lepas dari ini cowok. Gue digampar di situ, gue nangis. Gue nggak tahu lagi kayak gimana. Pokoknya gue di situ kayak nangis aja gitu. Gue nggak tahu gue bakal mati di sini. Gue disiksa sama si cowok ini. Cuman kayak ini pesan buat cowok yang dulu pernah yang pernah gampar gue, yang pernah posesif sama gue waktu ini dulu. Gue harap dia sekarang kayak nonton ya. Kayaknya sakit hati gue nggak bakal hilang sampai kapanpun. Gue kayak masih bisa ngerasain gimana rasanya waktu itu gue digampar sama dia, gue ditentang sama dia, gue diculik sama dia. Rasanya gak bakal pernah lupa ya. Gue disini diculik, abis itu orang tua gue nyariin dong. Gue nggak pulang sampai malam. Abis itu satu kampung tuh kayak nyariin gue gitu kan, gue ketemu, gue lagi digampar sama dia kan. Si cowok itu dipukulin sampai babak belur parah. Gue di situ lihat dia ditendang, gue lihat dia diinjek sama kayak pemuda gitu banyak.
Setelah kejadian itu gak lama rumah gue diserang sama satu kampung. Itu kampung pemuda, teman-teman dia semua. Rumah gue dilemparin, warung gue dilemparin, gue dicari. Tapi gue kayak bersyukur banget setelah kejadian itu gue bisa lepas dari cowok itu. Tapi ceritanya nggak sampai sini. Sampai setelah kejadian itu gue udah nggak pernah kontak sama dia, bener-bener nggak kontak dia, nggak bisa kontak gue bener-bener ganti nomor, gue bener-bener dijaga banget sama orang tua gue kan. Ada waktu malam Kamis kali aja itu lagi ya, mesinnya lagi ada yang main ya di rumah gue, tiba-tiba ada kayak motor Vespa gitu, Vespa panjang, wah kata gue, tuh ini pasti suara mantan gue itu, motor mantan gue itu, karena gue tahu banget kalau dia kan anak Vespa gitu. Dia datang ke rumah gue, dia tendang yang mainnya itu, terus itu dia tendang pintu rumah gue tanpa assalamualaikum, tanpa permisi, tanpa sopan. Pokoknya dia kayak udah kayak gak punya sopan santun. Bahkan ibu gue lagi ngaji pun dia tendang. Di situ gue sakit hati banget lihat ibu gue dia tendang. Ibu gue dia pelakuin kayak ibu dia pelakuin kayak sampah. Ibu dia pelakuin kayak sampah. Sampai ibu gue lagi ngaji itu kayak kurangnya kayak mental gitu. Jadi gue nggak tahu ya niatan dia datang ke rumah tuh apa, gue nggak tahu. Cuman dia tuh cuman bilang mana Anggun katanya gitu, mana Anggun. Gak boleh nangis, itu kan udah masalah. Mana Anggun, gue sedih banget di situ. Gue lihat ibu gue ditendang sama dia kan, gue kayak bener-bener sedih aja, sedih pakai banget. Ibu gue dia tendang sampai Qurannya mental gitu. Dia cuma mana Anggun gue di situ langsung kayak ngumpet gitu kan, kayak takut. Langsung gue kunciin kamar, gue masuk kolong ranjang kamar gue itu. Gue bener-bener takut di situ. Pokoknya dia ngacak-ngacak ke rumah gue gitu. Di situ bapak gue dia panggil RT, panggil atas tempat kan, panggil RT, lalu panggil kakak bapak gue gitu. Di situ kita diriungin, kayak dikumpulin gitu, ditanya sama si cowoknya ya, kamu mau apa lagi kesini katanya. Gue mau Anggun, gue pacaran sama Anggun udah 2 tahun gitu loh kata gue. Terus kata mama gue gini, kakaknya si Anggun aja yang udah nikah bisa cerai, apalagi yang masih pacaran. Pokoknya gue sama Anggun, gue mau sama Anggun, pokoknya gue mau sama Anggun sama gue udah 2 tahun. Dalam hati gue di situ, gue udah gak mau sama dia, gue takut sama dia, gue bener-bener takut sama dia. Dan sampai kejadian itu 2012, dan ini gue cerita di tanggal 17 Maret 2020. Sampai sekarang tuh gue gak bisa lupa, kayak gue tuh kalau ngebayangin kayak kemarin mata gue tuh langsung kayak keluar aja. Meskipun udah beberapa tahun yang lalu, gue cuma pengen orang itu tuh kayak lihat video gue, dan dia tuh tahu kalau sikap dia yang dulu sama gue tuh sampai sekarang gue gak bisa ngilangnya. Sampai sekarang gue masih trauma gitu, gue bener-bener trauma. Gue takut sama cowok.
gue takut kenal cowok, gue takut kenal orang baru, gue takut dikasarin, mungkin tak sedikit pun gue jadi takut parah. Kayak gue takut banget, asli gue takut banget. Apa gue gak bisa, kayak gak bisa buka hati buat orang, buat cowok mata gue dulu. Gue harap kelakuan lu yang dulu cukup sama gue, jangan ke yang lain tuh, jangan kayak gitu. Enggak, kayak yang lain tuh jangan kayak gitu. Cukup gue yang ngerasain, karena itu bener-bener merusak psikis kita, sumpah, asli. Kenal orang baru aja kayak susah banget, meskipun itu udah beberapa tahun yang lalu. Kalau menurut kalian ini lebay atau apa gitu, terserah. Gue cuma ceritain pengalaman kalian gue aja. Gue baru ngerti kenapa waktu gue masih SMA kelas 1, waktu gue tuh kayak ngelarang banget gue pacaran gitu. Kayak baru ngerti aja gitu. Kejadian ini gak bakal gue lupain sampai kapanpun. Gue cuma ceritain pengalaman gue buat kalian yang beranggapan kayak gimana, ya itu terserah kalian, pendapat kalian. Buat mantan gue yang dulu, mudah-mudahan dia bahagia banget sama pasangan dia yang sekarang. Mudah-mudahan dia bahagia jalanin. Gue gak tahu sampai sekarang dia udah nikah apa belum atau apa. Sampai sekarang gue bener-bener gak mau dengar kabar dia. Gue denger nama dia aja gue kayak gemeteran, kayak takut ya. Ini kayak takut banget denger nama dia aja, gue kayak takut banget asli. Bener-bener trauma gue tuh, bener-bener trauma. Gue gak ngerti gimana ngilangin trauma gue ini kayak gimana. Gue gak ngerti ngilangin sakit hati gue sama dia tuh dulu kayak gimana. Sampai sekarang gak bisa lupa. Setiap gue inget pasti gue nangis. Itu aja yang mau gue ceritain. See you, nanti kita cerita lagi aja.